Halo, perkenalkan, nama saya Osvaldo Jasen, NPM 211-03325, dan saya dari kelas 2021F. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan HAM, hakikat HAM, jenis HAM, dan karakter HAM serta DUHAM. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan hakikat HAM. Secara umum, hakikat manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat dan nilai kemanusiaannya. Hakikat hak asasi manusia atau HAM merujuk pada sifat yang mendasar dan esensial dari hak-hak yang dimiliki setiap individu sebagai manusia. Dengan demikian, hakikat HAM mencerminkan pemahaman bahwa hak-hak tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari berbeda setiap individu sebagai manusia. Contohnya, hak berpendapat. Hak berpendapat ini adalah hak yang dimiliki setiap manusia. Jadi itu dia punya contohnya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal yang mencakup beragama, berpendapat dalam menjaga martabat dan kebebasan individu, di mana dapat memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis, yang mana setiap orang dapat hidup sesuai dengan keyakinan dan aspirasi mereka. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini mencakup hak yang memiliki jual beli, hak atas pekerjaan, dan hak mendapatkan tunjangan. Artinya hak asasi ekonomi ini penting untuk memastikan kesejahteraan individu dan memberikan kesempatan yang sama dalam aspek ekonomi. Yang berikut, hak asasi politik. Hak asasi politik ini mencakup ikut serta dalam pemilihan dipilih. Artinya, hak asasi politik ini sangat penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan bahwa setiap individu itu memiliki suara dalam pemerintahan dengan menghormati hak untuk ikut serta dalam pemilihan dan hak untuk dipilih. Masyarakat dapat mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik sehingga menciptakan pemerintah yang lebih responsif dan akuntabel. Contohnya, hak untuk memilih, di mana setiap warga negara berhak memilih dalam pemilu, baik untuk memilih pemimpin negara seperti presiden atau kepala daerah maupun wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Yang berikut, hak asasi hukum. Hak asasi hukum ini mencakup sama di depan hukum. Artinya mendapat legalitas hukum. Hak asasi hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu diperlukan dengan adil dan serta dalam sistem hukum. Dengan menghormati hak-hak ini, masyarakat dapat membangun kepercayaan dalam sistem hukum dan mendorong penegakan keadilan yang martabat bagi semua orang. Yang berikut, karakter HAM. Karakter hak asasi manusia atau HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, universalitas. Hak asasi manusia bersifat universal. Artinya berlaku bagi semua orang di seluruh dunia tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, kewarganegaraan, atau status sosial. Setiap orang berhak atas HAM karena mereka adalah manusia. Misalnya hak atas kebebasan berpendapat atau hak atas pendidikan berlaku bagi setiap individu di semua negara. Yang berikut, tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia bersifat tidak dapat dibagi, yang berarti semua hak harus dipenuhi tanpa memisahkan satu hak dengan yang lain. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya semuanya berkaitan erat dengan sama pentingnya dalam mendukung martabat manusia. Misalnya, hak atas
kesehatan berhubungan erat dengan hak atas lingkungan yang bersih dan hak atas pendidikan. Yang berikut saling bergantung dan saling berkaitan. Hak asasi manusia bersifat saling berkaitan dan saling bergantung. Pemenuhan atau pelanggaran satu hak dapat mempengaruhi hak-hak lainnya. Misalnya, pelanggaran terhadap hak untuk mendapat pekerjaan layak dapat berdampak pada hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan hak atas pendidikan. Yang berikut bertujuan untuk memulihkan martabat manusia. Karakter utama HAM adalah untuk menjaga dan memulihkan martabat setiap individu. Setiap hak asasi manusia bertujuan melindungi individu agar mereka bisa hidup dengan kehormatan dan kebebasan tanpa diskriminasi atau penindasan. Yang berikut karakter DUHAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM adalah dokumen internasional yang dikuasai oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 10 Desember 1948. DUHAM merangkum prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, menetapkan standar universal untuk melindungi martabat dan kebebasan setiap individu. Karakteristik utama DUHAM mencerminkan prinsip-prinsip esensial dari HAM, yaitu universalitas. DUHAM berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak yang tercantum dalam DUHAM harus diakui dan dihormati di seluruh dunia tanpa memandang kebangsaan, suku, agama, atau status sosial. Yang berikut tidak mengikat secara hukum, tetapi bersifat normatif. Artinya, meskipun DUHAM tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, deklarasi ini memiliki pengaruh normatif yang kuat dan menjadi acuan untuk instrumen HAM yang lebih mengikat secara hukum, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. Negara-negara mencakup pada DUHAM dalam membuat hukum nasional yang berlandaskan HAM. Yang berikut tidak dapat dibagi dan saling berkaitan. DUHAM menyatakan bahwa semua hak tercantum di dalamnya harus diakui secara utuh dan tidak boleh dipisahkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Jika salah satu hak dilanggar atau tidak terpenuhi, hal tersebut dapat dampak pada pemenuhan hak-hak lainnya. Yang berikut sebagai standar umum dan acuan untuk perundang-undangan. DUHAM berfungsi sebagai standar umum HAM di seluruh dunia. Negara-negara menggunakan DUHAM sebagai pedoman dalam menyusun undang-undang nasional yang menghormati dan melindungi HAM.